Waalaikumsalam Kak Sunarti, Waalaikumsalam Kak Alma, Kak Andri. Masya Allah ya, udah pada kumpul semua pagi hari ini. Ntar aku rekam dulu ini biar bisa masuk di device sebelah. Halo, Assalamualaikum semuanya. Pagi, gimana kemarin? Amalan nisfu Sya'bannya. Berhasilkah kalian? Atau kemarin banyak kesibukan lainnya? Keren ya teman-teman nih, bertahan sampai di hari ke-6, Masya Allah, hebat, luar biasa. Semoga sampai nanti ya goal. Ini kayaknya nanti awal puasa masih tetap riadoh ya kayaknya. Halo Kak Luki, Kak Yulianti, Kak Khalifah. Siapanya lagi nih, Masya Allah ya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu gabung di sini. Jangan lupa dibantu juga ya tap layarnya biar nanti teman-teman yang lain bisa terjangkau juga. Oh Kak Dian, pagi-pagi nih. Alhamdulillah ya terkabul katanya. Kemarin beli kulkas 2 pintu, Masya Allah. Doa nisfu Sya'ban ya, Masya Allah nih teman-teman. Oke, hari ini mau bahas apa? Jadi sebenarnya kemarin aku udah janji ya mau ngebahas tentang riyadoh atau tirakat suami. Nah, aku anggap semuanya teman-teman yang gabung di sini tuh sudah berumah tangga, tapi nggak apa-apa juga sih kalau masih belum kayak gitu ya, biar jadi pelajaran juga. Mungkin nextnya harus kayak gimana biar tidak mendapatkan ujian yang seperti ini, kayak gitu kan. Oke, udah banyak nih yang hadir, Masya Allah. Aku mau tanya dulu nih, siapa di sini yang masih suka sebel, masih suka marah kalau seandainya suami kita itu males banget ibadahnya? Coba komen ayo. Atau Kak, aku gak mau dah riadoh. Kenapa? Ya karena suamiku gak riadoh juga kayak gitu. Atau ada juga yang bilang, udah deh males, nggak usah riado-riadohan, nggak usah tirakat-tirakatan, aku ngerasa jalan sendiri, aku ngerasa aku usaha sendiri kayak gitu. Siapa yang punya pemikiran kayak gini? Pagi juga semuanya, Masya Allah ya. Nah tuh, serasa berjuang sendiri, Kak Maula. Iya, jadi gini teman-teman. Kak Wafik saya. Ini banyak ya. Padahal aku udah lama pacaran. Ya kok pacaran Kak Neni? Jadi gini. Sebenarnya di dalam rumah tangga itu memang Allah itu apa ya, bermacam-macam ya ujiannya. Ada yang suami dulu yang dapat kesadaran untuk beribadah, ada juga yang istri, ada juga yang dua-duanya, ada yang nggak sama sekali kayak gitu. Jadi kalau seandainya kita dikasih kemudahan sama Allah untuk mendapatkan kesadaran spiritual dulu, itu harus bersyukur teman-teman. Jadi jangan ngeluh dulu ya. Kak, kayaknya nggak bisa deh aku riadoh sendirian, harus bareng sama suami. Katanya rezeki itu seperti sayap kayak gitu ya, sepasang sayap. Kalau seandainya sayap satunya patah, sayap satunya nggak berfungsi. Ya ada nggak yang mikir kayak gitu? Aku juga awalnya kayak gitu teman-teman. Jadi di beberapa tahun yang lalu, awal-awal riadoh, aku selalu mikir kayak gitu. Kayaknya percuma deh aku jalan sendirian, kayaknya percuma banget aku tuh riadoh sendirian karena suamiku aja nggak mau ngusahain. Dia cuman ya udah sholat 5 waktu udah itu selesai, nggak mau yang ngerjain sunah-sunahnya, nggak mau sholawatan, nggak mau pokoknya amalan riadoh selain sholat wajib dia tuh nggak mau ngelakuinnya kayak gitu. Dan aku ngerasa jalan sendirian, aku ngerasa berjuang sendiri. Itu dulu ya di tahun 2016 awal-awal riadoh. Tapi ada di titik dimana aku mikir kayak gini, kalau nggak ada yang mulai, siapa yang mau mulai? Nah aku mikirnya kayak gitu. Akhirnya aku rubahlah mindset aku ngerubah pandangan aku. Dulu nih awal nikah, aku sampai buat kayak surat perjanjian kayak gitu teman-teman. Jadi aku buat surat perjanjian di mana kita tuh setiap hari harus yang namanya sholat bareng.
ya harus diimami sama suami kayak gitu. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya aku pingin diimami sama suamiku. Jadi kalau seandainya itu nggak berjalan, ya udah aku mau pulang aja ke rumah orang tuaku. Sampai kayak gitu dulu. Jadi buat satu surat perjanjian ya antara aku dan suamiku. Ya mungkin saat itu suamiku pingin ngadem-ngademin hati aja kayak gitu. Akhirnya dia tanda tangani. Cuman setelah itu dia udah nggak dilakuin. Ya mungkin 1-2 hari kita bisa sholat bareng kayak gitu ya. 4 hari, 5 hari dan seterusnya udah nggak lagi. Jadi aku kayak ngerasa, aduh gimana ya caranya biar suamiku ini benar-benar mendapatkan kesadaran spiritual yang sama, yang sebanding kayak gitu ya sama aku. Jadi aku ngerasa nggak sendirian. Lama mikirnya, akhirnya apa yang terjadi ketika aku memaksakan ke suami, setiap hari aku marah-marah, setiap hari aku sindir. Iya, aku setiap hari tuh sindir beliau kayak gitu ya. Misalnya habis riyadoh nih, Yasin Al-Waqiah, sedangkan dia setelah sholat udah nggak ngapa-ngapain kayak gitu ya, udah diem aja. Itu aku sindir-sindir setiap hari. Coba deh kamu daripada diem baca Yasin kek, baca Al-Waqiah kek, baca sholawat kayak gitu. Setiap hari aku sindir kayak gitu. Bukannya malah mendapatkan kesadaran spiritual, bukan malah mendapatkan kesadaran yang kita inginkan kayak gitu, kesadaran ibadah yang kita inginkan, dia tuh malah jauh kayak gitu. Dia mikirnya ngapain riyadoh, toh sholat wajibnya udah selesai. Akhirnya kita tuh selalu bersitegang kayak gitu ya, selalu berdebat setiap hari, selalu kayak yang marah-marahan, aku dongkol sendiri. Dan ternyata ketika aku kayak gitu, rezeki semakin seret teman-teman, rezeki semakin nggak karu-karuan. Aku malah mikir, iya ya, ngapain aku juga maksa dia, toh dia udah balik kan, udah dewasa, maksudnya udah waktunya dia bertanggung jawab ke dianya sendiri, nggak harus kita ingatkan, nggak harus kita paksa-paksa, nggak harus apalagi kita pakai, yang pokoknya harus kayak gitu, nggak harus. Akhirnya aku rubah, aku cuman kayak gini, minta sama Allah di setiap tahajud, setiap sholawat, bahkan aku sedekahin setiap hari, aku sedekahin teman-teman. Aku sedekahin atas nama suamiku, tujuannya biar apa? Biar dia itu cepat-cepat mendapatkan kesadaran spiritual waktu itu. Dan waktu berjalan, alhamdulillah aku sudah menepiskan semua pemikiran-pemikiran percuma, pokoknya segala macam pemikiran percuma itu tadi, aku singkirkan, aku fokus dengan riyadohku sendiri, aku fokus dengan apa yang aku lakukan saat itu, dan ternyata teman-teman, masya Allah, itu ternyata rezekinya juga ada kayak gitu. Makanya rezekinya malah lebih-lebih daripada aku memaksa suami untuk bisa, ayo kamu harus sholat, kita harus jamaah tiap hari, kita harus bareng-bareng begini, harus bareng-bareng begitu. Dan ketika aku mendapatkan rezeki yang kata suamiku tuh, kamu kok bisa ya dapat rezeki sebanyak itu? Kamu kok keren ya bisa dapat rezeki yang secepat itu? Nah, barulah aku masuk teman-teman. Aku baru masuk di situ dan aku cerita sama dia. Alhamdulillah ya Bi, aku tuh dapat rezeki ini tuh karena mengamalkan ini. Karena aku itu karena aku selalu mengusahakan untuk sholat tahajud, karena aku selalu mengusahakan untuk sholat taubat, hajat, setelah itu aku juga sedekah dan lain-lain. Akhirnya kebukalah pikiran dia sedikit demi sedikit. Ini cerita tentang masalah sedekah ya Kak ya. Jadi suamiku tuh sebenarnya orang yang gak mudah untuk bersedekah. Jadi kalau dia mau sedekah, dia tuh benar-benar ngelihat kayak gitu. Si orang ini benar-benar nggak pantas dapetin sedekah dari kita, benar nggak nih orang dapat pantas nggak dapat pertolongan kayak gitu ya dari kita. Itu suamiku. Nah, beda sekali sama aku ya. Kalau aku sendiri kan ya udah, kalau memang ngelihat dan aku ngerasa dia pantas untuk mendapatkannya, ya udah aku kasih kayak gitu. Misal kayak orang tua jualan kayak gitu ya, di pinggir jalan itu aku mudah kasihan Kak.
langsung aku kasih kayak gitu ya. Misal aku mau sedekah ya udah sedekah aja, mau beli barang dagangannya udah. Tapi kalau suamiku enggak, dia pasti bilangnya kayak gini, ya udah lah Mi, itu kan udah tugas mereka. Mereka kayak gitu setiap hari. Apa ya? Mungkin itu udah salah satu ikhtiarnya. Ngapain kita kasihan? Toh mereka juga ikhtiar kayak gitu. Nah, setelah aku mendapatkan beberapa keajaiban dari Allah, mendapatkan banyak keajaiban dari Allah, barulah di situ aku bercerita. Bi, saat kita menolong orang itu nggak harus memandang itu pantas atau enggak, dia itu usahanya setiap hari emang kayak gitu atau enggak. Ya udah, kalau kita mau sedekah sedekah aja kayak gitu. Akhirnya dia terbuka, ya udah sekarang nggak pernah tuh mandang kayak mau sedekah ke siapa, ya udah dia sedekah aja kayak gitu teman-teman. Jadi jangan dipaksa ya, namanya suami itu nggak bisa kalau kita perintahin. Jadi dia akan melihat apa yang kita lakukan, dia akan melihat dan meniru apa yang menjadi kebiasaan kita kalau ada hasilnya. Biasanya sih seperti itu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau seandainya hari ini masih riadohnya sendirian, riadohnya nggak dibarengin sama suami, jarang juga sholat jamaah sama suami, bahkan sholatnya tuh masih sendiri-sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan berpikir dengan kita berjalan sendiri, riadoh kita, sholat kita, doa yang kita langitkan itu akan tertolak sama Allah. Lihatlah aku kayak gitu ya. Dan aku juga nggak cerita tentang pengalamanku ya, banyak teman-teman yang kirim testimoni untuk masalah ini juga kayak gitu. Mereka riadoh sendiri dan alhamdulillah ketika riadoh mereka mendapatkan beberapa keajaiban yang menjadi hajatnya dia dan suami tuh ngikut akhirnya. Dan ini banyak sekali testimoninya. Jadi jangan sampai kita maksa-maksa suami, kita nyuruh-nyuruh suami yang akhirnya kita berdebat tiap hari dan itu yang membuat rezeki kita makin jauh kayak gitu. Jangan iri-irian sama suami masalah ini, masalah ibadah ini. Harusnya kita yang ngasih contoh dulu ya. Harusnya kita yang menjadi yang memulai. Karena setiap orang itu beda-beda teman-teman. Dalam rumah tangga maksudnya nggak semuanya Allah kasih kesadaran dua-duanya itu dalam waktu yang sama. Ada yang istri dulu, ada yang suami dulu, ada yang dua-duanya, bahkan nggak ada yang dua-duanya. Nah ini yang nggak dua-duanya ini malah yang jangan sampailah di dalam rumah tangga kita. Jadi ayo teman-teman, kita sama-sama bersemangat untuk riadoh agar suami kita nanti ikut kayak gitu. Nanti energi kita itu bakalan nyambung ke dia. Ya, energi kita tuh bakalan nular ke dia. Yakin deh. Ntar aku baca ya komennya. Oke. Sebenarnya untuk tirakat itu sebenarnya sudah ada di buku Tikung Doa. Teman-teman bisa buka ya halaman 199 nih. Sudah ada di sini contoh kalimat doanya sama amalannya ya. Ini aku baca skrip Tikung Doanya. Mungkin teman-teman ada yang Kak aku bingung cara doanya gimana sama Allah gitu. Untuk amalannya nanti aku spill di belakang ya. Jadi ini aku ke belakangin dulu kameranya. Nah ini dia. Boleh ya di screenshot teman-teman. Tikung doa agar suami atau anak istri yang keluarganya itu males ya ibadah. Nih, yang pertama seperti biasa kita sebutkan dulu nama-nama agungnya Allah ya. Bismillah, Allah ya Fattah, Allah ya Karim. Terus setelah itu baru deh kita mulai, ya Allah, Engkau yang titipkan suami, anak, istri saya ini kepada saya kecuali ada hikmah kebaikan. Nah ini aku ambil dari referensi doa Ustadz Adi Hidayat ya. Jadi teman-teman bisa screenshot yang belum punya bukunya. Kemudian dilanjut, alhamdulillah engkau titipkan lelaki atau wanita atau anak ini kepadaku bukan pada orang lain atau orang tua lainnya. Ini bisa dipakai untuk suami, istri, anak juga ya. Jadi nggak melulu ke suami tapi bisa untuk seluruh keluarga kita. Kemudian baru dilanjut, ya Allah lapangkanlah jiwaku supaya tidak menjadikan apapun yang terjadi padanya itu menjadi beban untukku, tapi menjadi bagian nilai ibadah kepadamu
untuk menjadi nilai pahala sebelum pulang kepadamu. Jadi kita mohon sama Allah di sini agar apa yang kita usahakan hari ini, kita mengingatkan suami, kita mencontohkan suami, kita selalu bangunkan suami setiap pagi buat sholat subuh, buat ngingetin sholat Jumat, itu menjadi sebuah pahala, bukan menjadi sebuah beban. Terkadang kalau kita udah ngerasa apa yang kita lakukan itu menjadi beban, itu akan berat, teman-teman. Makanya di sini kita minta sama Allah untuk benar-benar dikasih jiwa yang lapang kayak gitu. Jiwa yang lapang kayak gitu. Berikan kesabaran yang luas sehingga setiap kali kita mengingatkan suami itu tidak menjadi beban, ya. Kemudian lanjut, ya Allah, lapangkan jiwaku saat syiar dalam rumah tangga ketika menerima kalimat yang tidak berkenan dan bisa diobati dengan kalimat yang baik. Nah, ini kenapa aku minta kayak gini? Terkadang ya suami kalau diingatkan itu keluarlah ya kalimat-kalimat yang nggak kita inginkan, misal marah-marah lah, berdebat. Kadang ada juga yang tiba-tiba nggak disapa kayak gitu ya. Itulah kenapa aku di sini minta sama Allah untuk dilapangkan jiwa saat kita syiar dalam rumah tangga, pas menerima kalimat yang nggak baik itu kita nggak sakit hati kayak gitu, teman-teman, dan bisa diobati dengan kalimat yang baik, dengan istighfar tentunya. Dan kemudian dilanjut dengan rahmatmu yang menyayangi setiap hambamu dengan petunjuk yang menjadikan setiap kebahagiaan bagi umatnya. Nah, di sini baru dilanjutkan, ya Allah yang tidak pernah menyalahi janji, mohon beri petunjuk kepada suami saya, lembutkan hatinya, yang dengan rahmatmu melebihi murkamu, yang menginginkan hambamu mendapat surgamu. Saya mohon ya Allah, jangan biarkan keluargaku terjerembab ke hal yang engkau haramkan. Saya bersaksi bahwa beliau, ya suami atau istri atau anak, kita tuh baik, sentuh hatinya, lembutkan hatinya, serta berikan hidayahmu kepadanya. Mudahkan suami atau istri, anak hamba untuk beribadah. Mudahkan suami, istri, anak hamba untuk belajar ilmu agama yang baik. Senangkan suami, istri, anak hamba beribadah wajib maupun sunnahmu. Amin. Nah, nanti kalau udah seneng nih ibadah wajibnya, insya Allah ibadah sunnahnya juga akan dikerjakan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dia contoh kalimat doa yang ada di buku Tikung Doa ini. Jadi buat teman-teman yang udah punya bukunya bisa dibuka, dan kalau yang masih belum punya bukunya, ini aku tambahkan keranjangnya dulu ya. Sebentar. Di sini teman-teman ada nggak yang mengalami hal yang sama, misalnya udah ngasih ini Sebentar. Udah bolak-balik ngingetin suami, bukannya malah di ini tambah dimarah-marahin. Ada nggak yang ngalamin kayak gini? Aku juga pernah, teman-teman, ada di posisi itu. Nggak langsung enak kayak sekarang kayak gitu ya, bisa ibadah bareng, bisa sholawatan bareng, bisa bahkan kemarin bisa umroh bareng. Umroh aja nih kemarin suamiku itu hasil dari ngerayunya hampir 4 tahun, teman-teman. Ya serius, hampir 4 tahun. Jadi memang perjalanannya tuh nggak mudah. Kemarin aja suamiku awal-awal aku umroh, kenapa kan teman-teman banyak yang umrohnya kok nggak bareng sama suami, umrohnya kok sama ibu kayak gitu, suaminya kemana kok nggak ikut. Nah, salah satu alasannya adalah suamiku tuh nggak mau, teman-teman, umroh. Padahal kalau untuk dana itu sudah ada, uang itu udah ada, tapi apa yang membuat dia nggak mau? Karena ini hatinya belum tergerak sama sekali. Aku jadi istri saat itu, tapi aku balik ke Baitullah, aku nangis di depan Ka'bah, aku nangis di dalam Hijri Ismail. Aku bilang, ya Allah, aku nggak mau tahu caranya gimana, aku pingin suamiku ke
kesini kayak gitu. Aku mau dia benar-benar ibadahnya tuh yang sama kayak aku. Jangan cuman aku aja yang dikasih kesadaran ibadah, tapi suamiku juga. Aku nangis sebanyak-banyaknya di situ. Aku minta ridhonya orang tua. Aku minta juga sama orang tua untuk sama-sama didoain kayak gitu. Dan 2 tahun kemudian, ini bukan masalah 1 bulan, 1 minggu ya teman-teman. 2 tahun. 2 tahun aku nunggu jawaban dari dia untuk bisa umroh bareng. Dan di awal tahun 2024, pas di waktu subuh, aku cuman bilang gini sama suami, Bi, tahun ini ayo kita umroh bareng. Kita minta di depan Ka'bah apa yang menjadi hajat-hajat kita. Dan jawabannya apa? Oke, kita berangkat bareng. Itu rasanya itu luar biasa senangnya teman-teman. Kamu bayangin aja 2 tahun aku merengek-rengek agar bisa umroh bareng, itu nggak mau. Padahal yang namanya dana, uang itu sudah ada. Tapi kenapa? Itu cuman masalah hati, masalah rahmat kayak gitu ya, masalah rahmat dan hidayah Allah yang belum nyampe saat itu. Alasannya cuma sepele, karena apa? Takut naik pesawat, bayangin. Padahal suamiku teman-teman itu kerjanya di sekolah pramugari. Kok bisa alasannya takut pesawat? Itu bukan alasan yang yang make sense kayak gitu menurut aku. Karena ya banyak orang yang takut pesawat, tapi kalau dia udah rindu sama Baitullah, dia udah ingin kayak gitu ya, ya udah mereka berangkat, bahkan untuk ke sana itu mereka sampai nabung-nabung kayak gitu ya. Ini suamiku nggak pakai nabung, dia tuh udah ada, dananya udah ada, semuanya udah siap, dia tinggal ngomong iya kayak gitu. Itu aku nunggu 2 tahun teman-teman. Dan alhamdulillah ya, kemarin kita udah menjalankan ibadah umroh, dan di sampai sana beliau itu, aku pikir dia nggak bakalan nangis kayak gitu, nggak bakalan nangis pas waktu tawaf lihat Ka'bah pertama kali, karena ya aku tahu storynya dia waktu di mana ya, di Indonesia, maksudnya di rumah kayak seperti apa setiap harinya. Ya udah dia sholat, setelah sholat udah selesai kayak gitu ya, nggak yang lama-lama kayak kita kalau ada masalah ya sampai yang oh ya Allah begini. Iya, dia tuh enggak, yang santai sekali kayak gitu. Kalau udah melaksanakan ibadah wajib udah selesai. Jangankan itu ya jangankan riadoh, untuk zikir lama pun mungkin itu sebuah kesusahan, sebuah kesulitan bagi dia saat itu. Nah pas waktu lihat Ka'bah, aku ngerasa ya Allah, sekeras itukah hati suamiku, sampai ngelihat Ka'bah pun dia nggak nangis teman-teman, serius. Itu nggak nangis sama sekali. Nggak tahu, ya udah kita berjalan kayak gitu ya. Pas waktu umroh kita tawaf, di tengah tawaf yang lain udah nangis dari awal ngelihat Ka'bah, dia masih nggak nangis. Nah, yang lain udah selesai nih nangisnya ya, karena dari awal udah ngelihat Ka'bah, dia baru nangis teman-teman. Iya, serius, dia baru nangis setelah putaran keberapa. Aku langsung ya Allah, alhamdulillah ternyata ada ya hatinya, maksudnya kelembutan hatinya masih ada. Jadi yang aku tahu biasanya ya teman-teman yang pertama kali lihat Ka'bah itu pasti nangis, kalau dia tuh enggak. Setelah beberapa putaran baru dia kerasa. Kalau sekarang dia ada di Mekah saat itu, udah tawaf ya. Dan setelah tawaf baru dia cerita, ya Allah Mi, alhamdulillah ya, nggak nyangka aku sampai sini kayak gitu. Alhamdulillah ternyata begitu nikmatnya ketika umroh bareng istri, ketika bisa tawaf sama istri, ketika bisa doa duduk bareng sama istri, begitu nikmatnya, masya Allah. Dan setelah kejadian umroh itu tadi balik ke Indonesia, alhamdulillah sudah nggak seruwet kemarin kayak gitu ya, nggak sesusah kemarin kalau diingatkan buat sholat tepat waktu, sholawat dan lain-lain, nggak sesusah kemarin kayak gitu teman-teman. Jadi memang butuh kesabaran ekstra, dan aku yakin ketika kita mengusahakan itu menjadi pahala plus bagi kita ya sebagai seorang istri. Jadi kita harus bergembira juga sebenarnya ya, harus senang juga kalau seandainya kita ngeriadohin suami, karena itu akan menjadi nilai plus tabungan kita, ATM kebaikan kita ketika kita mengingatkan suami. Jangan sampai kita mikir percuma, kita mikir nggak ada kebaikannya, atau apa yang kita lakukan itu sia-sia. Jangan, karena setiap kita mengingatkan suami, setiap kita mengingatkan anak, istri, itu akan menjadi pahala ya. Insya Allah yang ketika kita mengingatkan, terus Allah datangkan hidayah dan rahmatnya sehingga suami kita berubah, anak kita berubah, terus dia itu bisa maintain, maksudnya sholatnya udah nggak bolong-bolong lagi, udah bisa sholat tepat waktu, udah bisa melaksanakan semua kewajiban dan sunnahnya, itu menjadi pahala jariah teman-teman buat kita. Itu bakal menjadi pahala yang terus mengalir ke kita sebagai istri.
ya. Jadi selama suami kita itu masih di jalan yang benar, maksudnya jalannya lurus, cuman dia itu ibadahnya aja yang masih kayak iya kadang ini, ya gimana lagi kalau udah nikah ya kan? Kalau udah terlanjur mau gimana lagi? Itu pilihan kita, ya udah kita terima apa adanya, kita terima konsekuensinya. Ada yang bilang, kenapa nggak dilihat dulu dari awal kayak gitu kan? Dia itu bisa, maksudnya sholatnya tepat waktu atau enggak? Mana kita tahu, ya kan? Kalau dari awal pertama kali kenal, kita ngelihatnya oh iya ibadahnya oke gitu, ibadahnya oke, terus sholat wajibnya masih dijalankan. Kita nggak tahu benar-benar yang kayak gimana kan. Yang namanya orang kan perubahannya tuh bisa kapan aja. Mungkin di saat kita awal kenal sholatnya maintain kayak gitu ya, sholatnya rajin, nggak bolong-bolong. Pas kita udah berumah tangga ternyata ada perubahan, entah itu dari apa ya, cara dia bekerja, mungkin kerjaannya di kantor atau kayak gimana yang membuat dia itu males ibadahnya, yang buat dia udah nggak semangat lagi ibadahnya, kita nggak tahu kan. Nah seperti itu teman-teman. Nah mumpung buat teman-teman yang mungkin sekarang masih belum menikah, nah inilah ya saatnya untuk istikharah. Makanya kita minta sama Allah benar-benar dikasih petunjuk apakah pilihan kita tuh benar. Dan untuk emak-emak nih ya, ibu-ibu yang udah terlanjur berumah tangga dan mengalami hal yang seperti apa yang aku alamin, nggak apa-apa. Bismillah ya, kita sama-sama usahakan, kita sama-sama tirakatin, kita sama-sama giring kayak gitu ya. Amalannya apa? Untuk amalannya memang hampir sama semuanya teman-teman. Kenapa aku bilang hampir sama? Sebenarnya untuk segala amalan itu bisa kita niatkan untuk suatu hajat kita. Misalnya kayak gini nih, sholat tahajud ya. Aku juga sholat tahajud. Ada dalam satu malam aku sholat tahajud, tapi doanya untuk suamiku full semuanya. Nggak aku campur-campur dengan doa-doa yang lain, dengan impian-impian yang lain. Aku minta sama Allah, ya Allah gimana caranya suamiku ini dibukakan hati, pikiran, dikasih hidayah, terus rahmat juga karena Engkau yang memiliki hatinya, bukan kita. Ya, mau berbusa pun kalau seandainya Allah masih belum kasih rahmat dan hidayahnya, itu bakalan berat jalannya kayak gitu teman-teman. Makanya kita dekatin ke yang membuat ya, yang menciptakan suami kita, yang memiliki hati suami kita kayak gitu. Siapa lagi kalau bukan Allah? Makanya kita deketin Allah dengan cara-cara yaitu tadi, tirakatnya bisa sholat tahajud, bisa hajat, bisa taubat, mungkin ada dosa-dosa kita juga yang sehingga itu ngefeknya ke keluarga kita. Seperti itu, bisa Yasin dan Al-Waqiah juga. Kalau kemarin aku memang ada dalam satu waktu 40 hari memang dikhususkan untuk suami. Ya, minta dibukakan pintu hatinya karena surat Yasin seperti kita tahu itu adalah surat yang efeknya tuh luar biasa, fadilahnya luar biasa, memudahkan ya segala sesuatu yang berat. Misalnya kayak tadi ya, kita udah susah-susah ngasih tahu sama suami, kita susah-susah ngingetin suami tapi nggak ada hasilnya, maka yasinin aja. Seperti itu. Nanti doanya pakai yang doa itu tadi ya, yang ada di buku tikung doa itu. Setiap kali kita baca Yasin, setiap kali kita selesai Al-Waqiahnya, kita langsung aja baca setelah itu kalimat doanya. Seperti itu teman-teman. Betul Kak, aku juga suka gitu, minta dikasih hidayah sama Allah. Bener ya Kak ya, hidayah itu mahal sekali. Nggak bisa dibandingin dengan harta ya, rezeki harta tuh nggak bisa dibandingin. Ini contohnya itu tadi kayak gitu, harta udah ada nih ya kan, aku udah ada, uangnya udah ada, tapi hidayah ke suami masih belum nyampe. Akhirnya apa? Nggak mau dia umroh. Aku harus nunggu 2 tahun lamanya. Bayangin aja 2 tahun aku nunggu. Cuman minta kepastian, dia itu ngomong iya. Iya. Dan itu aku dapetin setelah 2 tahun riadoh teman-teman. Masya Allah ya. Jadi teman-teman jangan ngerasa kecil hati kalau seandainya sekarang suami kita itu masih belum bisa sevibrasi, belum bisa ngimbangin kayak gitu ya, spiritual kita, belum bisa riado bareng-bareng, nggak apa-apa, karena setiap rumah tangga itu punya ujiannya masing-masing. Ada yang rumah tangganya itu suami soleh, kayak istri soleha,
bisa jamaah setiap hari, tapi ujiannya di lain. Mungkin di mertua, di orang tua, di saudara, dan lain-lain ya. Karena setiap orang itu memang beda-beda. Aku baca dari atas dulu ya. Ya Allah, mirip banget sama model. Iya, jadi ya gimana lagi ya, kita memang ujiannya di situ ya udah dihadapin aja. Makanya lucu gitu kalau seandainya teman-teman bilang, Kak Ovi mah enak, suaminya ini udah ini ya sama-sama Riyadho gitu. Kata siapa? Enggak sama. Aku juga ngawalinya seperti itu teman-teman. Bentar ya, bentar. Coba aku lihat lagi. Bahkan ada loh istri yang dia itu marah karena iri kayak gitu. Iri gara-gara dia sholatnya tepat waktu, si suaminya tuh nggak sholat. Ada yang kayak gini. Ada yang DM kayak gitu. Dia ngerasa iri sama suaminya. Aku iri banget sama suamiku. Kok enak sih dia nggak sholat, nggak gimana. Tapi aku disuruh sholat gini-gini. Ngapain? Padahal itu malahan itulah letak syukur kita kayak gitu. Karena kita yang punya kesadaran terlebih dahulu. Kita yang dikasih hidayah dulu sama Allah. Dan kita punya banyak waktu untuk mengumpulkan poin-poin pundi-pundi amal kebaikan melalui apa? Yaitu tadi ladang pahalanya ada di suami. Jadi kita harus bisa kayak gitu loh, ambil peluang itu. Kak, aku ada di fase ini. Ya udah, kalau ada di fase ini, coba teman-teman diriadohin seperti yang aku sampaikan tadi. Riadohnya itu bisa Yasin dan Al-Waqiah, bisa sholat tahajud, bisa sholat taubat. Karena kalau sholat taubat, kita itu minta juga kayak gitu sama Allah untuk menghapuskan segala dosa-dosa yang menjadi penghalang doa kita. Misal bisa jadi apa yang kita doakan untuk suami itu nggak nyampe ke Allah karena kita sendiri juga masih banyak dosanya. Makanya kita minta dulu sama Allah, minta dipermudah menghapus dosa-dosanya sehingga apapun yang menjadi hajat kita keretek hati aja kayak gitu ya. Kita kayak oke, ya Allah mudahkanlah suamiku kayak gitu ya untuk bisa sholat, agar dia itu bisa sholat tepat waktu. Kita tuh bakalan mudah kayak gitu teman-teman ya. Terus ditambah juga dengan sholawat itu diniatkan juga, bukan diniatkan ya, lebih doanya nanti dikhususkan untuk suami. Misalnya dalam 1 bulan teman-teman bisa nih buat checklist dulu. Misalnya kayak gini ya, ini kan ada di buku Riyadho nih, kalian buat checklist dulu amalan. Nah kayak gini. Nah ini kan ada amalan untuk 30 hari, 40 hari Riyadho amalannya kamu tulis dulu tahajud, misal tahajud, sholat hajat, terus taubat, sholawat, sama istighfar ya. Terus kamu tulis goalsnya apa di sini, ingin agar suami itu bisa sholat tepat waktu, agar suami itu rajin ibadahnya dan lain-lain. Nah itu dikhususkan, nanti di checklist aja, kayak gitu ya. Oh ya, ada juga doa khususnya untuk agar suami itu bisa nggak malas ibadahnya teman-teman. Tadi aku lupa ya, nggak kasih tunjuk ke kamu. Nah ini dia. Ini doa yang aku baca juga, teman-teman bisa screenshot ya. Sebentar. Nih, ada 3 doa di sini. Ini doa agar suami mendapat hidayah. Terus di sini juga ada, ada 3, 1, 2, 3. Ini bisa kamu baca semuanya, ya. Bisa kalian screenshot. Di sini kita minta, ya Allah, sempurnakanlah akhir hidupnya, ampunilah dosanya, kasihinilah dia, berikanlah kesehatan padanya, dan ampunilah kesalahannya. Ini yang maksudnya suami ya, atau keluarga kita, kayak gitu. Di sini juga bisa di bawahnya, ya Allah lindungilah dia dari segala keburukan dan tipu daya mereka, dan peliharalah dia dengan perlindungan dan pemeliharaanmu. Sudah juga di sini, ya Allah jadikanlah dia bagiku dan
dan jangan menjadikannya melawan diriku. Jadikanlah aku sebagai pendukung dan setia baginya. Maksudnya di sini kita minta sama Allah ketika kita mengingatkan suami, dia tuh nggak memusuhi kita kayak gitu. Ada kan suami kadang kalau diingatkan dia tuh mangkel, marah, akhirnya dia memusuhi kita. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita, ucapan kita saat kita ngingetin dia itu jadi sebuah kayak wah ini nih perlawanan banget. Nah itu kita minta sama Allah ketika kita mengingatkan itu menjadi sebuah masukan, bukan malah menjadi sebuah ancaman gitu ya buat suami. Kayak gitu teman-teman. Nih baca doa ini terus menerus, terutama di waktu-waktu mustajab, seperti selesai sholat 5 waktu, pada sepertiga malam, terakhir ya, sepertiga malam yang terakhir setelah tahajud, dan pada waktu berbuka puasa. Dan teman-teman ini juga bisa kamu baca di waktu sahar. Jadi di waktu sahar itu adalah waktu mustajabnya berdoa, itu di antara sholat tahajud dan menunggu azan subuh. Nah itu biasanya yang waktu mustajab. Aku juga banyak berdoa di situ. Jadi teman-teman kalau sudah sholat tahajud dan mepet ya waktu subuh, jangan beranjak dulu. Usahakan di sana teman-teman baca list doanya. Salah satunya doa ini ya, doa untuk suami. Kalau memang tujuannya tirakatnya untuk suami kayak gitu. Yakin aja bahwa Allah yang Maha Kuasa membolak-balikan hati manusia. Yakin bahwa Allah lah yang memberi petunjuk. Minta kepada Allah agar suami, istri, anak kita diberikan petunjuk dan hidayah untuk kembali menunaikan sholat fardu. Seperti itu. Jadi bisa ya di screenshot dulu doanya. Ada 3 doa di sini. Atau teman-teman kalau mau lengkapnya bisa langsung aja CO yang ini ya. Judulnya Tikung Doa dengan Jalur Langit. Tapi ini adanya cuman cover warna pink aja, yang ungu udah habis. Jadi kalau teman-teman mau yang ungu itu masih nunggu 2 minggu atau 1 bulanan lagi kayak gitu. Ya. Kak, boleh nggak kalau seandainya kita itu riyadhah puasa? Malah bagus banget. boleh sekali ya teman-teman mau riyadhah puasa juga nggak apa-apa. Ya, jadi bukan diniatkan sih, aku lebih bilang tujuannya ditujukan kayak gitu. Kalau diniatkan kayak yang gimana kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau diniatkan itu kayak ya udah kita puasa untuk niatnya untuk orang lain. Padahal kalau puasa kan niatnya untuk Allah kayak gitu, bukan untuk apa-apa, bukan niat duniawi atau kayak gimana. Puasa ya niatnya tetap puasa ya. Niatnya tetap puasa, tapi doanya itu lebih difokuskan ke suami seperti itu. Misal kayak kita sholat tahajud nih, sholat tahajud niatnya ya sholat tahajud. Kan nggak mungkin kita punya tujuan misalnya ya, ingin menggerakkan hati suami agar bisa beribadah. Kita Allahu Akbar, masa kita ya Allah aku niat sholat tahajud untuk suamiku, kan nggak mungkin, tetap kan ya sholat niatnya pakai sholat tahajud kayak gitu. Cuman doanya aja yang beda, doanya aja kita yang fokuskan ke suami kayak gitu. Setelah sholat baru kita menengadahkan tangan, bilang ya Allah mudahkanlah, bukakanlah hati suami saya, berikanlah hidayah, lembutkanlah hatinya, berikanlah rahmat, berikanlah kemudahan ketika dia mau sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya, sholat wajibnya dan lain-lain. Berikanlah hati yang senang ketika dia melaksanakan, ketika dia mengamalkan sholat-sholat sunnah atau amalan-amalan sunnah lainnya kayak gitu. Kayaknya hampir semua ngalamin ya Kak. Iya benar, karena ya mau gimana lagi, memang ujiannya orang tuh beda-beda. Halo Kak Diana. Bentar ya, aku baca dulu. Cara sedekah untuk atas nama suami gimana Kak doanya? Simple aja. Aku jujur aja ya teman-teman ya, setiap kali sedekah aku nggak terlalu detail. Sedekahnya, tinggal karena aku sedekahnya di app Kita Bisa ya, tinggal diklik aja. Ketika aku klik, aku bilang sama Allah, ya Allah mudahkanlah dengan sedekah ini suami saya atas nama, saya sebutkan namanya siapa, itu dibukakan hatinya, dipermudah jalannya untuk melaksanakan kewajiban dan sunnahnya kayak gitu. Udah selesai, nggak harus yang gimana-gimana, karena di waktu subuh pas waktu aku sedekah itu waktunya udah mepet kayak gitu teman-teman. Ada 7 sedekah kan yang udah aku jelaskan sebelumnya. Jadi kayak gitu aja doanya. Jadi nggak harus detail. Kalau detailnya, doa detailnya itu nanti di waktu tahajud aja. Kayak gitu.
Alhamdulillah. Spill mukenahnya Kak. Oke, ini mukenahnya. Ini aku sekalian spill juga ya. Ini kemarin banyak kali yang tanya, terus aku lupa. Jadi mukenah ini tuh enakan banget teman-teman. Ya, ini mukenahnya dari Silk Credentia kalau nggak salah. Kamu bisa lihat ya seratnya dari sini nih. Ini seratnya, Masya Allah bagus banget. Ini nggak ada nggak sih di sini sebentar ya. Ini. Aku tunjukin juga sekalian dah. Daripada kalian tanya-tanya terus, aku ditagi-tagi terus. Nih. Nih, ini mukenahnya dari Silk. Memang aku suka pakai mukena ini karena dia itu simpel ya. Aku nggak suka yang mukena yang ada kerut-kerutannya di atas sini. Karena kenapa? Kalau kerutan-kerutan di sini dia itu sakit di kepala. Sedangkan aku tiap harinya itu sholatnya kan, apalagi subuh agak lama ya, bisa 1 jam atau setengah jam. Jujur aja kalau pakai mukena yang ada kerut-kerut gini, aduh itu sumpah sakit banget kepala. Apalagi kalau udah nyampe sini nih, dia turun ke sini, kita kan nggak sah ya sholatnya ya, soalnya ketutupan sama mukena. Nah kalau mukena ini aku suka banget karena memang dia stylenya simple, dia bisa dibawa kemana-mana, terus ngelipatnya juga nggak butuhan, boleh juga sih pakai mukena ini. Kalau dagunya kurang ke depan, kamu tinggal kedepanin aja kayak gini, terus ininya dinaikkan, udah gitu aja, ya. Nah tuh, ini sebenarnya aku kemarin itu nggak niat sih ya mau beli ini karena memang setiap Ramadan memang aku ngasih mukena ke saudara-saudara. Terus melihatlah mukena ini kok bagus, ternyata si bahannya itu keren kayak gitu. Maksudnya dia dari silk. Silknya ini aku dulu pernah beli baju di tahun kemarin itu harganya 500.000 gamisnya yang pernah aku tunjukin di video sebelumnya tuh hampir sama kayak gitu loh. Jadi pas dia dipakai kelihatan kayak eksklusif banget tuh. Kalian bisa lihat dia tuh kayak glowing gitu loh, kayak apa sih, mengkilau. Nah, mengkilat kayak gitu dari jauh. Dan aku suka sih mukena-mukena yang premium kayak gini. Karena aku ngerasa ketika aku mau menghadap Allah, ketika sholat kayak gitu ya, pakailah pakaian yang terbaik kayak gitu. Makanya aku pakailah pakaian yang terbaik. Jangankan mukena ya teman-teman, dalam mukena aja, waktu mau sholat itu ada memang satu baju khusus untuk sholat. Jadi kemarin pas aku umroh memang aku wajibkan kayak gitu beli satu baju, dia itu bajunya mewah, kalau menurut aku sih mewah, bukan untuk dipakai ke luar rumah, tapi dipakai buat sholat kayak gitu. Jadi memang ada gamis khusus untuk sholat, yang gamis itu adalah pakaian terbaik yang aku pakai, karena ya aku nganggep ketika aku sholat itu bertemu sama Allah, aku menghadap langsung ke Allah kayak gitu, ya harusnya pakai pakaian yang terbaik. Dan salah satunya mukena. Kenapa mukenahku tuh banyak koleksinya, itu tadi, aku nggak mau pakai mukenah yang lungset-lungset kayak gitu ya, yang udah ada bolong-bolongnya, ya Allah, pas kita mau sholat ke Allah aja udah pakai baju kayak gitu. Tapi kalau kita mau keluar pakainya baju yang nicis, kayaknya bertolak belakang kayak gitu. Makanya pas waktu aku lihat mukena ini langsung jatuh hati karena memang premium itu kelihatannya tuh. Kamu bisa lihat ya dari jauh aja udah beda. Pegangannya aja udah beda kayak gitu. Ini tuh harganya murah teman-teman. Masih di bawah 150 ya tadi aku lihat. Itu keren sih mukenahnya. Jadi ini nanti mau aku bagi-bagikan juga sama saudara buat hadiah kayak gitu ya pas Ramadan. Jadi pas mereka sholat Id, kita bisa kembaran, bisa pakai mukena yang se-eksklusif ini. Ini nanti ada ininya kok. Bentar coba ya aku lihat dulu ya. Ini ada 3, ini baru 3 sih aku beli contohnya. Tuh, ini baru 3 aku beli kemarin. Jadi ini ada warna apa ya? Aku nggak hafal sih nama warna-warnanya. Pokoknya rada coklat gitu. Kalau nggak salah ini taupe ya. Ini kalau nggak salah taupe. Jadi tasnya begini teman-teman. Jadi dia keren banget sih. Ini taupe. Terus ini rada ke rose gold. Kalau nggak salah ya. Coba kamu cek aja deh di situ namanya. Aku nggak begitu tahu warna-warna ini. Terus ada juga warna ini green kayak gini.
ya. Tasnya seperti ini eksklusif banget. Ini dari Kimia ya. Ya dari Kimia. Udah, ini aku memang beli 3 untuk aku sendiri sih sebenarnya. Nanti mau aku beliin lagi buat saudara-saudaraku. Biasanya saudara-saudaraku dapatlah bagiannya setiap Ramadan kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin, Kak aku mau ngasih hadiah nih sama ibu aku, tapi dia itu nggak pernah mau kalau dikasih uang. Kalau aku sih nyiasatinya, mending beliin beliau tuh mukena kayak gitu. Jadi sama ibuku juga gitu. Kalau seandainya beliau ini dikasih uang, itu nggak bakalan mau. Tapi kalau pas dibeliin mukena ya, apalagi mukenahnya cantik kayak gitu ya, kayak kelihatan eksklusif. Orang tua aku suka banget mukena yang terbuat dari silk kayak gini. Katanya bagus kayak gitu. Nah aku beliin, terus aku kasih, dia nggak bakalan nolak kayak gitu teman-teman. Ya karena apa? Ya karena memang kesukaannya dia. Selain suka, kan bisa dipakai juga buat ini, buat sholat. Dan insya Allah ketika kita menghadiahkan sesuatu yang bermanfaat, itu jatuhnya kita dapat pahala kayak gitu. Makanya setiap kali Ramadan, aku tuh bukan nggak pernah sih, baru tahun kemarin aku ada list kayak gitu ya, dibuat rencana sendiri, kasih ke saudara-saudara tuh mukena, bukan baju. Kalau baju kan mereka pakainya belum tentu dipakai buat sholat kayak gitu, tapi kalau mukena itu udah pasti dipakai buat sholat. Nah, ketika dipakai buat sholat, ya udah itu ngalir juga akhirnya ke kita pahalanya seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini mukenahnya sudah ya, spill mukenahnya. Mukenahnya dari silk Radensa kalau nggak salah. Itu silknya nggak terlalu yang tipis banget. Kalau menurutku sih udah pas ya. Udah pas banget, kecuali masa sih kalian kalau sholat nggak pakai gamis dalamnya? Kan pasti pakai gamis kan. Kalau silk ya memang kayak gitu. Nggak sama kayak katun. Kalau katun kan yang benar-benar nggak tembus kalau gitu. Kalau ini masih nerawangnya itu masih bisa ditoleransi menurut aku. Karena memang yang namanya silk bahannya kayak gitu teman-teman. Melihat dan meniru dari kebiasaan kita akan memberi dampak dalam ke suami kita. Bener Kak. Ya, kebiasaan itu adalah sebuah energi. Jadi energi itu bergerak. Kalau kakak misalnya ngasih energi yang positif, ngasih energi yang rajin kayak gitu, rajin ibadahnya, suami tuh ngelihat, dia nggak bakalan diem aja. Kalau suami udah ngelihat, energi itu bakalan nyampe juga ke dia akhirnya. Apalagi kalau sudah kita dapat sebuah keajaiban, dapat rezeki, dapat apa kayak gitu. Suami itu bakal mikir, oh iya ya, istriku banyak banget nih rezekinya. Mungkin gara-gara riyado itu, mungkin gara-gara tahajud itu, akhirnya dia meniru kayak gitu. Dan ketika meniru, jangan ya, ini aku garis bawahi ya, jangan diledek teman-teman. Kadang ada nih istri-istri yang dia tuh kayak usil gitu ya, pas suami sholat pertama kali terus dibilangin lah, tumben nih sholat kayak gitu. Jangan ya, jangan jangan dikomentarin, biarin aja. Aku juga sama kayak gitu. Ketika ngelihat suamiku dia tuh zikiran atau apa, aku nggak pernah bilang tumben zikiran, tumben sholat tahajud. Udah aku biarin aja kayak biasa aja gitu. Padahal dalam hati pingin tanya sih sebenarnya. Pengen tanya, kok bisa, ada apa nih, angin apa kayak gitu kan. Oke. Benar, mulai dari diri kita sendiri ya. Kalau seandainya kita sudah bisa istiqomah, nanti Allah mudahkan dan energi itu bakal nyampe juga ke suami. Bener, capek banget selalu mikir kayak gitu. Akhirnya ya sudahlah, sendiri aja. Iya, sayang banget. Waktu kita itu terus berjalan teman-teman ya. Di dunia kita cuma sebentar aja. Kalau waktu kita digunakan untuk menunggu, marah, iri ya sama suami karena dia tuh nggak sholat, terus kita ngerasa kita jalan sendirian, percuma. Sayang banget. Udahlah, biarin aja ya. Kita punya tanggung jawab sendiri, suami punya tanggung jawab sendiri. Ya udah, kita laksanakan yang menjadi tanggung jawab kita. Kita juga punya impian, meskipun ibu rumah tangga kan pasti ya punya impian ya. Aku yakin teman-teman di sini meskipun udah nikah, impiannya tuh pasti masih ada, hajatnya tuh masih ada. Ya udah, kita fokus aja sama hajat-hajat kita, ya. Terus yang apa menjadi kewajiban kita ke suami kita lakukan, udah selesai, kayak gitu. Masalah hati itu Allah, serahkan sama Allah. Yang penting jangan lepas. Ikhtiar kita tuh jangan lepas, ikhtiar
langitnya, ikhtiar buminya jangan sampai lepas. Jangan sampai kita mikir gini, kita mikir kayak gini, ya udahlah ya, suami kayak gitu, terus kita biarin sekalian kayak gitu, nggak diinget-ingetin lagi, nggak disonding-sonding lagi, nggak, ya udah pokoknya dibiarin aja gitu. Jangan sampai ya, tetap kita ingatkan jalur langitnya, tetap jalur daratnya, jalur buminya tetap kita ingatkan. Misalnya kayak gini, Bi sholat, misal sayang sholat kayak gitu ya. Terus dia jawab iya, udah biarin aja. Yang penting udah jawab iya kayak gitu. Perkara dikerjakan atau enggak itu sudah bukan kewajiban kita. Kewajiban kita mengingatkan. Selanjutnya itu kewajiban suami, udah tanggung jawab suami. Kecuali kalau kita pas waktu subuhan kayak gitu ya, ngelihat suami tidur atau kayak gimana, terus kita nggak ngingetin, dibiarin aja. Nah itu menjadi dosa kita kayak gitu. Karena ya kita nggak mengingatkan juga kayak gitu teman-teman. Ya Allah, aku lagi di posisi ini selalu nyuruh suami sholat. Ya benar. Aku dulu tuh teman-teman, ya Allah keras banget sama suami. Bahkan pernah loh suami itu aku geplak gitu loh. Ya aku geplak gara-gara dia tuh nggak sholat. Dan aku ngerasa ya Allah kayaknya aku nih yang ini ya keras banget. Ngingetinnya udah terlalu keras sampai main geplak-geplak kan nggak boleh kan sebenarnya. Setelah itu aku mikir, ya udahlah, mungkin ini udah jalannya, udah ujiannya. Yang penting aku nggak mau ngingetin yang terlalu gimana-gimana. Yang penting aku udah bilang, ayo sholat, waktunya ini, waktunya itu, kayak gitu. Udah selesai. Dan alhamdulillah, malah dengan cara seperti itu, suami lebih ini lagi, lebih tergerak lagi hatinya untuk melaksanakan. Tapi kalau yang kerja hanya suami, kita doakan suami supaya rezekinya lancar, boleh kan Kak? Boleh banget, malah wajib dong sebagai seorang istri kita harus support kerjaan suami, apapun yang dikerjakan suami, selama itu baik ya, kita doakan. Aku juga sama kayak gitu, dulu waktu nggak ada kerjaan ya, semuanya menggantungkan masih ke suami, belum mendapat income dari luar, ya udah aku memang mendoakan suami dan alhamdulillah karena riadoh istri kayak gitu, suami lancar, kerjaannya lancar, ada juga yang naik jabatan, ada yang dipromosikan, ada juga yang dia itu gajinya naik, itu karena doa istri juga. Makanya kalau ada yang bilang seorang istri itu harus kuat tirakatnya, itu benar teman-teman. Bener nih Kak Nyai Sunarti ya. Betul Kak, karena aku punya prinsip waktu itu dihisap mah masing-masing. Iya benar. Biarinlah dia masih malas juga kayak gitu. Iya benar. Kita tuh dihisap dengan amal kebaikan kita sendiri, teman-teman. Jadi suami ya punya tanggung jawab sendiri atas dia dan kita punya tanggung jawab sendiri atas diri kita. Terus apa alasannya yang membuat kita tuh iri sama suami gara-gara dia nggak sholat? Ya udahlah, kita jalanin aja yang menjadi tugas-tugas kita sebagai seorang istri. Bener Bun, anak juga ngikut, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Nah, karena amalan jalur langitnya sudah aku spill, nih aku spill juga amalan jalur buminya ya. Ikhtiar apa sih yang bisa kita lakukan ketika suami kita itu udah males banget sholat? Tahajud sudah, ditirakatin puasa sudah ya, diistiharohin sudah, duha sudah dan lain-lain. Baru nih kita juga jemput hidayah itu dengan amalan jalur buminya. Salah satunya, sebentar, 199 ya tadi. Di buku ini lengkap ya teman-teman ya, sudah aku jelaskan juga jalur daratnya atau selain ikhtiar kita sholat, selain kita mengingatkan suami, ada juga hal yang bisa kita usahakan. 199. Teman-teman yang punya bukunya bisa buka sendiri ya. Sekalian teman-teman nih yang ada pertanyaan di grup bisa langsung di-drag di sini. Nah ini dia, action ikhtiar jalur buminya itu salah satunya adalah menasehati secara langsung ataupun tidak langsung ya. Suami itu sebenarnya pemimpin kan, jadi pastilah ada rasa gengsi kalau dinasehatin sama istri. Apalagi nasehatinnya tuh terang-terangan kayak gitu.
di depan teman-temannya lagi, di depan keluarganya lagi. Nah itu malunya minta ampun. Makanya ini harus dikesampingkan ya teman-teman ya, dihindari. Kalau seandainya kita mau ngasih nasihat ke suami, mau mengingatkan ke suami, itu pas waktu kita berdua aja. Jangan sampai di depan anak-anak, di depan keluarganya, di depan keluarga kita, bahkan di depan teman-temannya. Itu jangan ya. Karena ini akan menjadi gengsi buat seorang pemimpin sebagai seorang suami. Dia pasti bakalan mangkel, tambah marah lagi, tambah memuncak lagi malesnya, kita juga yang rugi akhirnya. Karena itu istri itu perlu ya yang namanya pinter ngerayu. Nah agar suami mau sholat. Misalnya dengan cara menyanjungnya tuh seperti ini. Allah itu baik banget ya, kayak gitu misalnya. Salah satu buktinya aku tuh dijodohin sama kamu. Kamu itu dijodohin sama aku dengan suami sepertimu yang bertanggung jawab sama istri dan anak-anaknya. Pokoknya kita belajar lah ya cara ngerayu yang akhirnya tuh nyampe ke suami. Masya Allah ya, aku bersyukur banget bisa dijodohin sama orang yang seperti kamu, lelaki yang seperti kamu, kayak gitu. Yang dia itu, ya kita sebutin lah kebaikan-kebaikan suami itu apa. Misalnya suami itu sering ngajak keluar, kayak gitu ya, sering ngajak. Kadang kalau pulang sering bawa-bawa makanan, sebutin aja. Ya keajaiban-kesenangan kecil kayak gitu tuh bikin mereka juga senang teman-teman. Kalau suami aku tuh kan senangnya bersih-bersih rumah ya. Jadi aku salah satu hal yang paling aku syukurin adalah Allah itu menakdirkan dia sebagai jodohku karena ya salah satunya itu. Dan aku pun orang yang nggak pas seneng banget gitu bersih-bersih rumah. Ya udah biasa aja kayak gitu. Tapi kalau suamiku tuh benar-benar yang suka. Ini jujur aja ya, aku selama 10 tahun nikah sama dia nih, aku gak pernah yang namanya nyapu-nyapu teras depan rumah teman-teman. Halaman rumah enggak sama sekali. Mungkin bisa dihitung antara 10 kali paling, selama 10 tahun menikah. Karena apa? Karena memang suamiku suka yang namanya kerja bakti, kayak gitu tuh suka banget beres-beresin rumah. Dia tuh orangnya bersihan. Nah itu yang buat aku merasa bersyukur kayak gitu. Ketika itu aku bilang sama dia, ngerayunya, ya Allah aku seneng banget deh bisa dijodohin sama Abi. Karena apa? Selama 10 tahun aku tuh nggak pernah loh nyapu-nyapu kayak gitu. Cuman kurangnya ya ada lah dikit-dikit, aku bilang kayak gitu. Ya kurangnya sholatnya tuh nggak tepat waktu. Itu aja sih Bi kayak gitu. Tapi aku yakin kok Abi bisa kayak gitu. Iya, aku bilangnya kayak gitu teman-teman. Kalau yang Ovi yang awal ya, tahun 2016 kayaknya apa yang dilakukan suami itu salah semuanya. Karena satu alasan, dia sholatnya nggak tepat waktu, itu aja. Ternyata itu salah teman-teman ya, pemikiran yang keliru kayak gitu, mindset yang keliru. Jadi sekarang aku rubah, menasehatinya tuh dengan cara merayu kayak gitu. Suamiku tuh kan anak kesayangan ibuku banget ya, karena ya mungkin itu tadi, dia itu kalau udah di rumah, wah itu seisi rumah bersih semua. Pas kita pulang misal ke situ Bondo kayak gitu, itu seisi rumah tuh bersih semua, toilet itu bersih teman-teman. Jadi ibu tuh pokoknya dimanjain banget lah suami kalau pulang. Jadi aku bilang, ibu tuh seneng banget loh kalau sampean tuh pulang kayak gitu. Sampean tuh salah satu menantu yang baik kayak aku bilangnya gitu. Aku bersyukur dapetin sampean, bersyukur juga dijodohin sama sampean. Tapi ya kurangnya itu sih satu gitu aja. Tapi aku yakin kok, ditambah tuh kayak gini. Aku yakin kok Abi tuh bisa kayak gitu. Nah teman-teman bisa coba list ya kebaikan suami itu apa kayak gitu. Nanti disampaikan saat kita lagi mungkin quality time berdua, duduk berdua kayak gitu ya. Baru tuh mulai pembicaraan yang seperti itu. Nggak usah gengsi, nggak usah kayak yang, malu kak, aku nggak terbiasa kayak gitu. Karena kamu punya tujuan agar suami kamu itu bisa rajin ibadahnya, jangan sampai malu, buang gengsinya. Ya, kita tuh dalam rumah tangga memang perlu kayak gitu, sesuatu yang romantis-romantis dikit kayak gitu. Aku juga bukan tipe orang yang romantis sih sebenarnya, geli-geli juga. Cuman karena memang ada tujuan kayak gitu, harus belajar. Harus mau kayak gitu teman-teman. Dan alhamdulillah itu ada hasilnya. Kayak gitu ya. Terus bisa juga nih dengan menunjukkan buku tentang pentingnya sholat ya. Misal kayak ayat, hadis yang mengenai sholat. Dan meminta suami membacanya. Tapi kalau di zaman sekarang itu udah mudah banget. Mungkin kalau suami yang suka baca mungkin ya masih ini relate banget. Kita ngasih tuntunan, maksudnya buku-buku tentang pentingnya sholat dan lain-lain.
Karena kalau suamiku tuh suka banget scroll kayak gitu ya, scroll sosmed, biasanya aku kasih tuh kayak link-link pentingnya sholat, aku kasih ke dia gitu-gitu. Terus aku tunjukkan, ih ternyata kayak gini ya, kehidupan di akhirat tuh kayak gini loh Bi, kayak gitu. Coba deh sampean lihat, tonton aja video kayak gini. Nah aku kayak gitu teman-teman caraku. Karena aku tahu suamiku tuh suka visual, maksudnya dia lebih suka visual daripada baca. Jadinya aku ngerayunya dari kayak gitu. Ikhtiar buminya seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa ya ngasih kayak misal tontonan apa, coba deh buka ini. Ini kok kayak gini ya? Oh ternyata kalau orang sholat itu fadilahnya banyak kayak gitu. Itu bisa ya. Jadikan ikhtiar bumi kita. Yang selanjutnya, pertemukan suami dengan guru atau ustadz yang bijak dan mampu membimbing, atau sering-sering ajak ke suami pengajian bersama. Tapi kayak gini nih nggak semuanya ya. Kadang suami ada sih yang dia tuh suka datang ke pengajian, ada juga yang nggak sama sekali, itu pasti ada. Kalau aku sih alhamdulillahnya karena suamiku tuh sering ya dengerin ceramah-ceramah, tapi yang ceramahnya tuh ada kayak leluconnya kayak gitu, kayak bercandanya kayak gitu. Nah, aku kirimin tuh link-link kayak gitu. Terus yang kemarin di umroh juga memang ini juga ajang ya buat dia riado untuk bisa tepat waktu sholatnya. Memang aku sengaja waktu umroh itu nggak aku buat satu kamar. Jadi memang aku daftar umroh yang beda kamar. Jadi ketika dia beda kamar sama aku, dia kan sholatnya bareng teman-teman sekamarnya toh. Teman-teman sekamarnya yang mengingatkan waktu sholat dan lain-lain. Dan ini ngefek banget teman-teman. Jadi alhamdulillahnya kemarin suamiku ini berkumpul dengan orang-orang yang maksudnya suami-suami yang mereka itu on time sholatnya, nggak pernah sholat di hotel, sholatnya pasti di masjid kayak gitu. Jadi kan suamiku kalau seandainya dia bangunnya siang ataupun dia telat-telat sholatnya malu kan, akhirnya dia ngikut ritme sholat teman-temannya yang satu kamar itu tadi. Jadi ini bisa jadi solusi juga kalau seandainya teman-teman punya nih uang lebih atau punya rezeki lebih dari Allah, boleh diplanningkan untuk bisa umroh bareng sama suami. Nanti kalau udah daftar, pilihnya jangan yang satu kamar. Pilihnya yang beda kamar aja. Suami kamarnya beda, kita kamarnya beda kayak gitu. Nanti kalau seandainya itu bisa jadi riadoh buat dia. Jadi ada rasa malu kayak gitu kalau seandainya dia itu sholatnya telat-telat. Kalau seandainya dia pulang dari masjidnya itu bentar kayak gitu. Sedangkan teman-temannya pulang dari masjid itu masih di itikaf kayak gitu. Jadi ini salah satu solusi juga ya buat teman-teman. Selanjutnya ada juga ikhtiar minta bantuan saudara untuk mempengaruhi suami agar memahami agama dan menyadari pentingnya sholat itu. Jadi teman-teman, kamu bisa minta bantuan pihak ketiga, orang ketiga yang sekiranya dia itu disungkani kayak gitu ya, maksudnya dihormati sama suami kita. Misalnya ada kan kadang suami itu hormatnya sama bapak mertua atau sama bapaknya sendiri, atau bisa jadi sama pak le, bulenya atau pak d-nya atau ustadz siapa yang menurut kita ketika dia dikasih arahan, dikasih bimbingan, dikasih masukan langsung dia kerjakan. Nah, itu teman-teman bisa cari siapa kira-kira kayak gitu ya. Selanjutnya ada juga doakan suami tiap sujud dalam sholat, kapanpun dan dimanapun. Hati suami itu milik Allah, hanya Allah yang berhak memberikan hidayah, sedangkan tugas kita sebagai istri hanya bisa ikhtiar sebaik-baiknya. Nah, itu benar banget ya, ini jalur langitnya. Jadi pas kita inget sebel kayak gitu ya sama suami, kita lagi cuci piring, terus inget suami nggak sholat, sebel banget. Dia kenapa sih nggak sholat duhur tadi, kenapa sih harus ini, harus itu, kayak gitu. Kadang kan kita sebel-sebel sendiri, nah itu waktu mustajab untuk berdoa tuh. Serius. Jadi langsung aja kamu berdoa, ya Allah, mudahkanlah suamiku besok sholat tepat waktu, ya Allah mudahkanlah, berikanlah hidayah, berikanlah kemudahan dan lain-lain. Ketika kita sebel, jangan sampai kita keluar kalimat yang tidak mengenakan, yang akan menjadi bumerang ke diri kita sendiri, yang akan menjadi doa ya ke diri kita sendiri. Kita bukannya tambah mudah ya, karena tambah mudah untuk membantu suami rajin ibadahnya, makin sulit karena doa kita sendiri. Misalnya dasar suami ini atau apalah apa, kita mengumpat kayak gitu ya, suami yang kayak gini, jangan teman-teman. Ketika kita sebel, istighfar, terus langsung doain yang baik-baik aja. Seperti itu.
Salah satu senjata yang harus dioptimalkan adalah dengan doa. Insya Allah dengan kesungguhan doa seorang istri, sesuatu yang awalnya terlihat tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan ini udah banyak banget ya testimoni dari teman-teman. Doa seorang istri itu sangat berpengaruh, teman-teman. Jadi salah satu keistimewaan kita sebagai istri adalah kita diberikan kelebihan itu sama Allah, dan kita harus bersyukur ya. Istri itu kalau sudah berdoa itu langsung tembus langit, nggak sampai yang gimana-gimana, ya udah langsung aja tembus ke Allah kayak gitu. Makanya kenapa kita harus berhati-hati kalau ngomong, berhati-hati juga dalam berdoa, karena semustajab itu doa seorang istri. Meskipun terkadang dalam prosesnya kita harus nunggu ya, ada yang nunggunya tuh lama, kayak aku sampai 2 tahun kayak gitu ya nunggunya biar dia mau umroh. Ada juga yang cepat banget. Itu cuman masalah waktu aja ya, dan aku yakin semua teman-teman udah tahu, udah paham masalah ini. Jadi makanya mulai dari sekarang ketika kita sudah tahu ya, suami itu tergantung sama istri, sama tirakat istri, tergantung juga sama energi yang kita tularkan ke dia. Makanya kita harus berubah dari sekarang. Udah buang aja tuh rasa kayak ingin, kayak marah, terus iri karena suami nggak sholat dan begini-begini, kita riado sendirian. Udah deh, sayang banget ya. Mending daripada kayak gitu, kita bentuk aja sebuah kebiasaan kita agar riadoh, gimana caranya riadoh kita goal, gimana riadohnya kita bener, kayak gitu ya. Nanti biar suami yang ngelihat. Judul bukunya apa Kak? Judul bukunya Tikung Doa dengan Jalur Langit. Itu sudah aku masukkan di etalase ya, teman-teman tinggal diklik aja. Tapi yang ini cover ungunya udah nggak ada ya, tinggal cover pinknya aja. Boleh teman-teman yang mau order bisa langsung aja klik di situ. Insya Allah nanti juga akan ada dapat rotip ya, zikir pagi dan petang, rotip Al-Atos sama Mbak Ovi bahas halaman 27. Apa ya halaman 27? Ini waktunya tinggal berapa lagi ya teman-teman ya? Sebentar aku cek dulu. Oh, 5 menit lagi ya. Ini kayaknya udah habis nih waktunya, udah 1 jam lebih. Jadi halaman 27, aku bahas bentar aja ya. 27 tuh apa? Oh, ini list doa jangka pendek, doa jangka panjang, sama tujuan kebermanfaatan. Nah, ini sebenarnya gini. Nih, contohnya kayak gini ya, di halaman 24. Itu kan, teman-teman, aku suruh list sendiri, karena kita tuh kan punya hajatnya beda-beda ya. Nah, contohnya kayak gini nih, list doa. Nah, list doanya apa? Kamu kepingin apa? Ditulis aja yang ini pokoknya. Misalnya punya pekerjaan, kamu tulis aja di situ. Terus doa jangka pendeknya apa? Tujuan utama punya pekerjaan jangka pendeknya tuh apa? Misalnya 2 atau 1 bulan ini kenapa kamu minta pekerjaan? Kayak gitu. Tulis aja, ya Allah mudahkan aku diterima kerja bulan depan. Ya, jadi ini kan bulan depan kan jangkanya pendek kayak gitu kan. Ya udah kamu tulis aja, ya Allah mudahkan aku diterima kerja bulan depan. Terus kemudian doa jangka panjang ini untuk biasanya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan kayak gitu. Jadi kamu perlebar aja, perluas aja doanya. Ya Allah mudahkan aku mendapatkan pekerjaan, sekalian juga mudah membuka lapangan pekerjaan. Nah, untuk membuka lapangan pekerjaan itu kan butuh yang namanya proses lebih lama. Kenapa? Ya karena sekarang aja kamu nggak kerja. Kayak gitu kan. Sekarang aja nggak kerja, masa iya langsung bisa membuka lapangan pekerjaan? Tapi kalau aku sendiri memang gitu teman-teman. Doanya itu dibuat doa jangka pendek, doa jangka panjang. Doa jangka pendek itu untuk doa yang durasinya itu pendek, misal 1 bulan, 2 bulan. Dari minta pekerjaan ini apa sebenarnya kayak gitu. Ya Allah mudahkan aku diterima kerjaan bulan depan. Terus ini sekalian juga mudah membuka lapangan pekerjaan. Mudah membuka lapangan pekerjaan itu bisa terjadi 2 atau 3 sampai 5 tahun. Tapi aku mintanya hari ini kayak gitu. Di saat aku nggak punya pekerjaan. Kayak gitu teman-teman. Ini masalah waktu aja ya. Jangka pendek untuk 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Jangka panjang untuk tahunnya. Berapa tahunnya ke depan gitu. Kamu harus minta di saat itu juga. Tujuan kebermanfaatannya. Tujuan kebermanfaatannya untuk minta pekerjaan tuh apa? Agar bisa membantu orang-orang yang kesulitan mencari kerja. Nah, ini biasanya bersangkut paut sama jangka panjang. Doa jangka panjang. Kamu minta dimudahkan membuka lapangan pekerjaan buat apa?
kayak gitu ya. Nah misalnya kayak gini nih, doa minta punya keturunan. Hajatnya, poinnya kamu minta keturunan. Terus jangka pendeknya apa? Ya Allah mudahkan aku garis 2 bulan depan. Nah kan jangka pendek kan, bulan depan jangka pendek. Terus jangka panjangnya apa? Ya Allah mudahkan karuniakan kehamilan kepadaku, sekalian juga mudah saat persalinan, biayanya, mudah rezekinya, membesarkan anaknya mulai dari kebutuhan popok, susu, biaya kesehatan, kebutuhan pendidikan sampai dewasa. Jadi ini lebih luas lagi doanya ya. Itu masuk di doa jangka panjang. Ini mungkin untuk 1 tahun, 2 tahun ke depannya. Karena posisinya sekarang kita ini nggak punya keturunan, posisinya masih belum punya keturunan, dan jangka pendeknya minta 2 bulan lagi hamil kayak gitu. Jangka panjangnya apa? Ya nanti kalau sudah hamil bisa melahirkan dengan persalinan dan biayanya yang mudah, rezekinya bisa membesarkan anak. Ini bisa diminta mulai dari saat kamu sudah merencanakan untuk punya keturunan kayak gitu teman-teman. Terus tujuannya apa? Agar si anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik jika segala kebutuhannya terpenuhi. Nah ini berhubungan sama yang ini kayak gitu ya. Misalnya lagi kamu pingin mobil, ya udah kamu tulis punya mobil kayak gitu kan. Doa jangka pendeknya ya Allah mudahkanlah aku punya mobil bulan depan misalnya. Jangka panjangnya ya Allah ketika aku punya mobil jangka panjangnya kayak gini, ya Allah mudahkanlah punya mobilnya nggak cuma 1 tapi banyak kayak gitu. Misalnya ada 5, ada 10 itu nggak apa-apa. Itu kan akan terjadi di tahun-tahun, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan beberapa tahun kemudian kayak gitu. Tujuannya apa ya? Mungkin nanti dengan mobil-mobil tersebut bisa di-rent-car ya, dibuat usaha. Terus kalau usaha kan bisa membuka lapangan pekerjaan dan lain-lain kayak gitu. Ini masalah waktu aja ya, doa jangka pendek dan jangka panjang. Doa jangka pendek itu kamu mintanya kapan kayak gitu. 2 bulan lagi kah, 1 bulan lagi, 2 minggu, atau 1 tahun. Kalau jangka panjang nantinya, ke depannya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, kamu apa yang kamu akan minta kayak gitu ya. Seperti itu. Ini ada di buku ini. Teman-teman, ini udah jam 7:10 ya. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Amalannya, tirakatnya sudah ada di sini di halaman 199. Jadi teman-teman bisa langsung amalkan. Ini udah lengkap banget ya, amalan jalur langit, amalan jalur buminya, terus ada juga ikhtiarnya yang bisa teman-teman amalkan. Oh ya, ini terakhir ya, sebagai seorang istri perlu untuk mempertebal keyakinan bahwa sang suami dapat berubah. Insya Allah teman-teman, kalau kita udah yakin, udah masuk ke hati dan pikiran, itu akan mudah. Kayak gitu, jadi amalannya sudah ya, bisa mengamalkan apapun itu. Untuk doa khususnya bisa ada di sini, buku tikung doa, untuk amalan sunnahnya di buku ini ya. Atau teman-teman bisa langsung, Kak mau tirakatin tahajud, mau tirakatin puasa, nggak apa-apa ya. Tapi tujuannya nanti doanya di akhirnya itu ditujukan untuk suami kayak gitu. Makasih ya teman-teman yang udah nonton pagi hari ini. Insya Allah, besok minggu ya. Kayaknya kalau minggu aku off dulu karena mau quality time sama keluarga. Jadi teman-teman juga harus punya waktu ya buat keluarga. Insya Allah kita akan ketemu di hari Senin. Untuk temanya nanti aku share di grup. Teman-teman yang udah punya buku ini, jangan lupa ya masuk di grup karena kita sudah masuk di hari ke-6 sekarang riadohnya insya Allah. Makasih ya teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.